Pak Amanda adalah salah satu guru di SMK Al-Falah yang paling muda dan paling ganteng. Kalau perempuan, tapi paling pinter. Ya, jadi kalau yang anak TKJ nanti, kalau Pak Amanda masuk kelas, silakan banyak bertanya. Jangan malu-malu bertanya. Ya, sering banyak bertanya kalau kalian ingin pintar. Oke? Ini Bapak dari tadi jalan bolak-balik ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Saya lihat duduknya nggak rapi, nggak lurus, safnya tidak lurus. Ngeliat dari depan, ngeliat dari samping tuh nggak lurus. Yang paling nggak beres Putri, apalagi belakang, gerumpi aja dari tadi. Terus saya jalan ke samping nggak lurus sama saya. Saya mau nanti ada aba-aba duduk siap, kamu langsung tepok dadanya, dibusungkan. Kan santai nih, duduk siap, busungkan dada. Bapak, belum kenal ya sama Bapak ya? Ya udah jelas nih namanya di sini. Nama Bapak Teguh Wasono, biasa dipanggil Tewas singkatan. Ya, Pak Tewas Teguh Wasono. Mapel yang saya ajarkan nanti PJOK. Belajar sama saya, tidak ada kamus kata tidak bisa. Ya. Oke. Duduk siap. Gak ada kelihatan gigi, badan tegak, gak boleh ngomong, gak boleh goyang-goyang. Ulangi. Kalau ada yang goyang, saya suruh ke depan, suruh itu loh, joget bebek. Duduk siap. Tegak badan. Oke, selama saya ngomong kalian harus duduk siap. Gak ada bicara, goyang-goyang. Goyang-goyang. Dengarkan baik-baik. Saya orangnya cukup satu kali ngomong. Simak, laksanakan. Mas, duduk tegap mas. Lihat yang lain, badannya tegap gak? Pertama, nanti saya kasih aba-aba untuk Putri. Saya kasih waktu 15 detik. Dengarkan baik-baik. Saya kasih waktu 15 detik. Perjurusan aja ya Bu Dede. Bu Dede, perjurusan aja apa per semuanya? Perjurusan aja ya. Ngambil sepatu, alat tulis. Oh belum ya? Oke. Ya. Nanti saya kasih waktu berarti bukan 15 detik, mungkin 25 detik untuk Putri. Ya. Keluar. Kalian sudah diperintahkan sepatu kalian dibungkus dengan kantong plastik, kemudian dibawa masuk. Kantong plastik sepatu diikatkan ke tas kalian. Sekali lagi, 25 detik untuk Putri. Ambil sepatu yang sudah dibungkus dengan kantong plastik, diikatkan dengan tas kalian di dalam, kemudian kembali ke tempat sini membawa alat tulis. Paham? Untuk Putri, duduk istirahat, gerak, santai, istirahat, duduk istirahat, santai. Putra masih duduk siap, Putra masih duduk siap. Bentar, saya setting stopwatch saya. Set. Putri, 25 detik lama.
Mulai dari sekarang. Yang kerja kaki dan tangan, mulut diam. Sepatu yang dibungkus diikatkan dengan tas kalian. 17 detik, putra duduk siap, tidak ada yang bicara. Makanya saya suruh duduk siap, itu nggak ada yang bicara. Nanti. Yang kerja kaki tangan, mulut diam. Biasakan seperti itu. Kan masih berisik perempuan. Ayo biasakan mulut diam. Langsung kembali ke tempat asal. 48 detik. Satu menit. Nah itu karena terbiasa bekerja dengan sambil berteriak-teriak, ketawa, nggak konsentrasi. Sudah. Kalau sudah dapat, diam, mulut dikunci. Yang terbiasa santai ketahuan, nanti pelajaran sama saya yang ketinggalan saya tinggal. Ingat, duduknya harus safnya rapi, dari samping, dari depan harus lurus. Seperti berbaris di lapangan. Lama kali. 1 menit 49 detik, 1 menit 51 detik, 1 menit 55 detik, 1 menit 58 detik, 2 menit. Putri, duduk siap, gerak. Saya kalau udah ngomong duduk siap, nggak ada goyangan, tidak ada goyangan, tidak ada yang bungkuk, tidak ada dibusungkan, tidak ada yang kipas-kipas. Putra, duduk istirahat, gerak. Putri 2 menit. Kita tes Putra, apakah mereka lebih sigap dari perempuan? Kalau kalian 3 menit, berarti besok tuker kamu pakai rok, mereka pakai celana. Siap? Tugasnya ngapain? Ambil sepatu yang sudah dibungkus kantong plastik, diikatkan dengan tas kalian, kemudian kembalinya membawa alat tulis. Dimulai dari sekarang. Kalau biasa kalian kerja dengan sambil bermulut, ucap, lama. Yang bawa gadget, tolong jangan taruh di dalam tas, keluarkan nanti biar kakak OSIS yang mengamankan gadget kalian daripada nanti hilang di dalam tas. Awas, jangan lari, lihat ada kabel. 35 detik. Ingat, Putri 2 menit. Detik. 59 detik. 1 menit 10 detik. 1 menit 15 detik. 1 menit 25 detik. 1 menit 30 detik. Rekor cewek dipecahkan. 1 menit 39 detik. 1 menit 45 detik. Cewek 2 menit pas ya. 1 menit 55 detik. 1 menit 2 menit. Masih ada yang masih berdiri. 2 menit
Kalau udah ada yang duduk baru saya totalin. Nah, masih santai. Tuh, 2 menit. Nah, masih santai. 2 menit 15 detik. Ternyata benar perkiraan saya. Duduk istirahat, gerak. Duduk istirahat. Tadi disuruh tegak. Ya, perkiraan saya benar kan? Nah itulah cowok anak sekarang. Ya beda jauh sama anak cewek. Kerja sambil ribut. Selamat pagi. Kan tadi saya ngasih contoh kalau luar biasa tangan ke atas. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMK. SMK. Tangannya gimana? SMK. Apalah? Tangannya gimana? Mas, jangan sering bengong. Kamu itu jangan bengong dulu. Ikutin. Kesambet kamu ntar ya. SMK. Gantian. SMK. Apalah? Biasakan. Ya, kalau sama bapak kerjanya saya akan ngomong keras sebagai bahan evaluasi. Ya, tahun ini kalian MPLS sama saya. Yang alumni SMP Alpala tunjuk tangan. Yang alumni SMP Alpala tunjuk tangan. Silakan kalian sebar, bikin hoax, bikin isu tentang saya. Ya, mereka udah tahu siapa saya. Masalah waktu. Paling saya nggak suka terlambat 1 detik. Makanya tadi saya ngomong, ya sampai waktu kalian panjang dari anak putri. Ternyata kenyataan kan? 2 menit 15 detik. Udah tahu ya sendiri. Santai. Besok pakai rok. Saya bilang, kalau bapak sering manggung dulu ngelawak, sering jadi bencong. Mau? Oke, nanti kita gak salah istirahat habis ini. Oke, istirahat. Kan selama MPLS kalian kalau tidak ada materi keluar ruangan sini tidak boleh keluar ruangan. Kalian sudah ini kemarin suruh bawa BN kan? Sudah? Tahu BN? Ada yang tahu BN? Bekal nasi. Bawa kan? BN kan bekal nasi. Kan sudah. Biasanya anak laki paling gengsi. Salah sendiri kalian nggak bawa, pokoknya nggak boleh keluar ruangan sini. Nanti kakak OSIS jaga ruangan. Ya. Nanti saya serahkan sama kakak OSIS, suruh ambil ini, nanti di seteling musik. Dan nanti ada materi, kalian harus hafal lagu wajib minimal 5. Kemudian lagu Mas Afala. Lagu wajib di luar lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta ada 5 macam harus hafal. Dan nanti kita ada gaming, ice breaking yang tidak ngikutin, yang sering bengong. Yang saya bingung anak sekarang sering bengong. Kalian tinggal ikutin saja. Nggak ada sanksi. Paling suruh joget bebek. Ya, oke. Acara selanjutnya adalah kalian istirahat, alat tulis diletakkan. Kak OSIS tadi yang jaga kerdus, siapa yang megang kerdus? Jenal, Kakak Jenal, siapa aja? Panggilin. Kalian letakkan HP di kardus, kalian hafalin nomor kardusnya berapa. Kan kabur. Itu dusnya udah di luar. Udah siap.
nggak bagian kamu? Tadi bagian siapa aja tuh Jena? Nah, kalian nyebar. Dua di sini, dua di sini. Kalian hafalin itu kardusnya. Karena kalian punya barang milik sendiri, hafal bentuknya gimana, gini. Kakak OSIS hanya mengumpulkan. Mana lagi sih anaknya? Sekali lagi saya ingatkan, tolong jaga barang-barang kalian. Makanya kalau yang berharga jangan taruh di tas, ya. Makanya gadget lebih baik dikumpulkan. Kamu hafalin nomor dusnya. Nanti pada saat pemberian materi ada yang masih megang gadget, saya yang ambil. Selama MPLS saya pegang. Lebih baik kumpulkan sekarang daripada saya tahan selama 3 hari. Orang tua kamu datang, ya urusan sama saya. Mulai sekarang kalian membuat masalah, belajar menangani masalah sendiri. Orang tua hanya tinggal memberikan uang jajan, bayar SPP, beri makan, ini segala macam. Kamu mulai sekarang sudah mulai belajar mengurus diri sendiri. Makanya kalau punya barang sudah dibeliin HP, dijaga baik-baik. Jangan nuntut diganti atau mau spek yang lebih tinggi, jangan. Syukurin yang sudah ada. Belum tentu orang tua kalian mampu. Jangan-jangan ngasih HP sama kamu yang sekarang aja dengan cara dikredit atau gimana. Sudah? Ingat-ingat, nanti yang baru bagikan kakak OSIS yang sekarang ambil. Taruh di mana? Nah, tadi saya udah ngomong. Ingat-ingat. Kalau mau taruh di sini, tungguin kamu. Tanggung jawab kakak OSIS sekarang. Saya gitu orangnya. Ya, yang ngumpulin mereka yang ngumpulkan. Kalau ada yang hilang, tanggung jawabnya dia. Oke? Sekarang untuk Putri, berapa cepat kamu ngambil BN? Bekal nasi mulai dari sekarang. Usaha berapa kerupuk? Air minumnya sekalian juga dibawa. Selama MPLS biasakan membawa BN. Bekal nasi, biarin yang tidak dibawa masalah mereka, karena mereka punya masalah, cari masalah. Gak ada yang keluar ruangan, itu mau ngapain? Hah? Kamu kan? Sendiri. Apa yang berdua? Dan mulai sekarang belajar kalau dipanggil datang sendiri. Kalau mau ke kamar mandi keluar sendiri. Paham sampai sini? Kalian udah gede. Apa masih kalau pipis dicebokin? Nah. Sudah semua? Saya lagi ngeliat nih kecepatan mereka melakukan suatu tugas. Karena apa? Habis ini kita makan. Kalau kalian lelet, kasihan yang udah nungguin. Sampai semua duduk ya, baru saya di stop nih waktunya. Dua menit cewek
Putra, mulai dari sekarang silakan. Jangan dibuka dulu. Minum boleh, minum. Ini ketahuan anak-anak yang saya udah perkirakan nantinya akan jadi apa nih. MPLS itu melatih kalian satu, disiplin, tepat waktu, cepat tanggap, dan selalu memperhatikan orang yang bicara. Kakak Salwan mana? Wah. Ya? Oh iya. Alhamdulillah masih jauh 1 menit 15 detik. Ini gimana yang nggak bawa? Kenapa nggak bawa? Masalah gengsi saya udah tahu. Untuk masalah makan, biarnya nanti yang mimpin kakak OSIS. Saya serahkan sama kakak OSIS. Saya nggak akan lihat kalian makan karena bapak dari pagi belum makan, lagi aus. Biasakan kalau makan jangan sambil baca Bismillah. Sebelum kita makan, ada baiknya kita baca doa bersama-sama. Tapi sebelum makan, diperingatin nggak boleh ada yang meninggalkan sampah. Kalau misal ada sampah, simpen di kantong dulu ya. Nanti habis itu baru dibuang. Apa? Oh kasihan. Udah. Sebelum makan, marilah baca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selamat makan ya teman-teman. Makannya yang rapi, jangan meninggalkan sampah.
Tes. Oke, kalian makan sampai waktu jam 9.50 harus selesai. Kalau memang nggak habis, simpan lagi buat nanti. Ya, 9.50 itu makanan harus sudah masuk ke dalam tas lagi. Paham? Yang tidak bawa tunjuk tangan ke atas. Yang tinggi berdiri deh. Biar jelas, berdiri. Mesti didatengin. Kamu nggak bawa? Bawa kan? Oke, barisnya putri sebelah sana, putra sebelah sana yang nggak bawa. Di luar karpet berdiri sana. Di luar karpet berdiri sana. 3, 2. Yang jaga pintu, Beria, catatin namanya. Ditulis nama sama asal sekolah.
Yang sudah selesai makan silakan kembalikan ke tempatnya. Karena banyak kegiatan, kalau bisa makannya jangan terlalu kenyang, ntar ngantuk. Yang sudah ditulis namanya duduk, duduk. Air minum boleh tetap ditinggal karena kalau untuk kegiatan ini kalian akan dehidrasi, boleh sambil minum. Makanannya aja yang boleh ditaruh di dalam tas. Paket yang sama, mood yang berbeda. Beri dirimu dan orang terdekatmu kebebasan mendengarkan musik dengan Spotify Premium Duo. Dengarkan bersama atau terpisah sambil menikmati waktu sendiri-sendiri dengan playlist, album, dan podcastmu sendiri. Ayo yang nyantar tidak bawa makanan cepetan karena materi yang ketiga akan segera mulai. Kalian siapkan catatannya. Baik, adik-adik, selanjutnya akan ada pemaparan materi juga. Tapi, buat yang tadi belum istirahat, nanti siang bakal dikasih kesempatan untuk jajan. Tapi ingat, namanya juga dicatat dan kalau udah selesai, lapor ke kakak-kakaknya ya. Oke, untuk selanjutnya ada pemaparan materi dari Kaprok TKJ. Kepada Bu Ita dipersilakan. Mohon mendengar penjelasannya ya.
ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama, terima kasih buat teman-teman OSIS yang sudah ngasih waktu buat saya. Mau perkenalan dulu atau gimana nih? Nggak usah lah ya. Kan tadi udah dikenalin sama kakaknya. Nama saya siapa tadi? Yo. Siapa? Ibu Ita. Bentar ya, nanti ada presentasinya, ada biodatanya saya juga. Nama lengkapnya itu siapa? Jadi saya ini Kaprok TKJ, TJKT kalau sekarang. Tahu kepanjangan TJKT itu apa? Teknik Jaringan Telekomunikasi, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kalau di Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi kita belajar apa sih? Ayo, yang masuk TKJ coba angkat tangan. Ayo, yang cewek ada yang masuk TKJ? Ada. Ada berapa orang sekarang yang masuk TKJ yang cewek? Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Ada lagi? 5, 6. Ada lagi 6 apa berapa lagi? Udah. Cuma 6. Berarti sisanya OTKP, DKV sama AKL. Benar ya? Saya ulangi, yang anak perempuan masuk TKJ belum tentu dia tomboy. Enggak. Karena saya juga tomboy-tomboy amat. Kita punya anak, benar enggak? Benar. Kalau semuanya tomboy, kan berarti harusnya sesama jenis, benar kan? Yang anak laki-lakinya coba angkat tangan. Banyak ya? Banyak ya? Oke, jadi saya itu di sini bukan cuma sebagai kaprok, tetapi jadi wali kelas nanti di kelas 10 TKJ 2. 10 TKJ 2 nanti sering-sering ketemu sama saya. Dan TKJ 1 nanti wali kelasnya namanya Pak Hendra. Ada yang namanya guru baru namanya Pak Hendra. Ya. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Teknik jaringan berarti jaringan komputer itu kita belajar seperti apa? Contohnya yang sekarang udah ada di kalangan masyarakat. Ayo. Contohnya apa? Pekerjaan yang udah ada di teknik komputer dan jaringan. Wah, jadi apa? Teknisi jaringan. Bener nggak? Kamu yang punya internet di rumah, pasti yang ngerjain siapa kalau bukan teknik? Anak teknik jaringan. Bener nggak? Nah, jadi nanti di teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, kita belajar mengenai jaringan komputer. Terus merakit komputer juga. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Atau kakaknya pernah masuk ke TKJ, terus kalian udah tahu dari kakaknya? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Belum tahu nih? Masuk TKJ itu seperti apa? Udah tahu belum? Belum tahu? Ayo kakak, presentasinya mana ya? Kan kita mau ngejelasin kakak. Nama saya Ibu Ita Wahyuni Ati Ihsania. Saya lahir di Brebes. Tanggal lainnya nggak usah lah ya, soalnya udah kelewat. 12 Juni 1996. Udah kelewat loh. Udah kelewat. Terus ada yang bertanya lagi?
S1 Teknik Informatika. Ada yang mau tahu SD saya di mana, SMP saya di mana? Gak usah lah ya. Oh enggak. Saya TK-nya di Bumiayu, MI-nya juga di Bumiayu. MI ya, saya bukan SD tapi MI. SMP-nya saya swasta juga, sama di SMP Bustanul Ulum NU. SMA-nya juga sama, NU juga. Karena mungkin di daerah saya itu kebanyakan NU, makanya saya masuknya ke NU. Terus kuliah di Universitas Indraprasta Jakarta. Jurusannya Teknik Informatika. Jadi satu kelas itu waktu saya kuliah ceweknya cuma ada 5. Dan yang sering masuk itu cuma 2. Yang cewek 3 ya kadang masuk, kadang enggak gitu ya. Nah nanti yang jadi cewek di TKJ jangan sampai minder sama cowok-cowoknya. Biasanya cowoknya baik-baik kok, merangkul kita gitu kan. Gak kayak menurut cewek tuh nggak mau nanti kebanyakan cowok nanti saya digodain sama cowok-cowok. Enggak. Mohon maaf, saya sudah rasain gitu kan. Saya berarti 4 tahun kuliah sama cowok semua. Kalau satu kelompok pasti sama cowok, nggak pernah ada yang namanya sama cewek. Paling ada sama cewek 1. Jadi kalau semuanya pikiran kalian sama cowok enggak, takut nanti digodain, takut dia apa-apain, enggak gitu kan ya. Karena saya udah merasakan sendiri. Jadi yang penting yang ceweknya juga baik ke anak cowok. Cowok juga kalau semuanya dibaikin bakalan baik, bener gak? Bener gak yang jadi cowok? Oh enggak? Berarti belum pernah ngalamin yang lebih itu lagi ya. Kalau cowok dibaikin, kita bakalan baik. Kalau kita baikin, bakalan baik. Tapi kalau semuanya kita jahat, maunya jahat juga ke cowok, cowok juga bakalan lebih jahat ke kita. Bener nggak cowok-cowok? Bener nggak? Bener nggak? Jadi nanti yang anak TKJ ada 5 cewek yang bakalan masuk ke kelas kalian. Jadi dalam satu kelas kan nanti ada berapa anak? Dan nanti yang 5 cewek juga bakalan dibagi 2 kelas. Yang kita nggak tahu TKJ 1 atau TKJ 2. Jadi tolong jangan kayak disingkirkan ya, yang cewek itu nggak mau karena cewek gitu kan. Nggak boleh, jadi kita harus sama-sama. Biasanya kalau cewek malah lebih rajin. Yang cowok-cowok agak malas-malasan nanti yang dibawelin sama yang cewek kan. Terus ada pertanyaan nggak? Mau ada pertanyaan nggak? Ayo ada pertanyaan lagi ya mengenai TJKT enggak? Kenapa kalian masuk TJKT? Ayo angkat tangan 1 anak. Kenapa masuk TJKT? Kenapa masuk TKJ? Karena apa? Pengen mempelajari tentang komputer lebih dalam lagi? Itu salah sebenarnya. Soalnya di TKJ itu kita belajar jaringan, bukan belajar Microsoft Word, Microsoft Excel. Kalau di TKJ kita bukan jarang ya, emang nggak ada yang namanya pelajaran Microsoft Word sama Microsoft Excel. Tapi kita nanti belajarnya mengenai jaringan TJKT. Nanti yang kelas 1 ada pelajaran dasar-dasar teknik komputer dan jaringan dasar. Di dalam teknik komputer dan jaringan dasar itu nanti ada mata pelajaran TKWU-nya. Nanti ada yang masalah IoT, instalasi jaringan juga, instalasi komputer juga. Dan nanti lebih banyak lagi. Ada yang K3LH. K3LH itu apa sih? K3LH itu apa? Keselamatan kerja. Jadi kalau semuanya keselamatan kerja itu
kalian harus benar-benar safety ya. Walaupun kita cuma ngerakit komputer, kalau yang harus safety itu harus pakai sarung tangan. Benar gak? Semua pekerjaan harus pakai sarung tangan. Dan sarung tangannya itu harus berbeda-beda. Ada yang beda-beda. Terus nanti kelas 2 nanti kejuruannya ada mata pelajarannya 3. Ada perencanaan, ada pengamatan jaringan sama teknologi jaringan. Lalu kelas 3 ada 3 pelajaran juga, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, dan teknologi layanan jaringan. Oke, saya mau bertanya ya sama kalian. Coba yang TKJ. Di rumah ada yang udah punya pakai internet IndiHome atau yang lainnya? Ada? Itu pakai kabelnya kabel apa ya? Apa? Kabel listrik. Semuanya juga pakai listrik. Pakai fiber optik. Bagus. Benar. Nah, terus ada lagi dari IndiHome pasti dikasih satu kabel yang berwarna kuning, benar nggak? Itu namanya kabel apa? Ayo, ada yang tahu? Itu kabel apa namanya? Itu namanya kabelan. Kabelan. Jadi kalau semuanya laptop, di sini ada laptop. Laptop kan di sini ada colokan-colokannya ya. Yang buat masukin ke kabelannya juga. Nah, kamu colokin itu yang namanya kabelan ke dalam router. Yang putih itu namanya router. Kamu masukin ke situ, terus kamu masukin ke laptop, itu nanti internetnya cepat. Itu yang bikin cepat. Kalau semuanya pakai wifi doang, itu kan lama biasanya loadingnya, bener gak? Nah, tapi kalau semuanya pakai kabelan, itu pasti cepat. Kecepatannya itu pasti lebih dari 10 Mbps atau 20 Mbps. Tergantung kamu pakainya 20 atau 10 Mbps. Ya. Ayo. Kalau jaringan wifi itu nggak cuma TKJ loh. Yang lain pasti tahu jurusan yang lain. Bener nggak? Kalian pakai wifi kan biasanya kalau semuanya nggak punya paket data. Nah, pernah ngecek nggak speed testnya berapa kalau semuanya pakai wifi orang? Tahu nggak? Pernah ada yang nyoba pakai speed test? Berapa? Sampai 3 bulan lebih? Apa pernah ada yang 100 MB lebih? Jarang. Nah, kalau di sekolah kita bisa nyampe 100 MB lebih kalau semua providernya di-plotting ke dalam satu wifi, satu nama. Yuk, nih biar nggak pada ngobrol sendiri, ya. Kita lihat presentasinya saya dulu ya. Terus nanti kan ada guru pengajarnya siapa aja. Jadi biar kalian tahu. Oh, berarti ini namanya Pak ini, bener nggak? Tadi udah dijelasin sama Pak Amanda ya? Mengenai apa? Sarana dan prasarana. Nah, tahu nggak kalau Pak Amanda itu ternyata guru TKJ juga? Udah dijelasin? Udah. Berarti kalau Pak Amanda dia nggak ngajar kelas 10, tapi ngajarnya kelas 11 sama kelas 12. Kenapa dia nggak ngajar kelas 10? Karena kan mata pelajarannya dia itu kan mengenai mikrotik akademik. Mikrotik akademik itu berarti membuat sebuah jaringan komputer.
membuat sebuah kalau di kalau di IndiHome kan harus pakai nama sendiri ya, pakai password sendiri. Nah nanti kelas 2, kelas 3 yang TKJ bakalan diajarin sama Bapak Amada. Terus nanti yang kelas 11 OTKP, DKP atau AK, nanti ada mata pelajaran lintas jurusan pas kelas 11. Pas kelas 11 nanti ada pelajaran lintas jurusan, kita nggak tahu masuknya ke AK, AP atau OTKP, nanti ketemu sama Pak Amada juga. Oke ya. Oke, tadi dikasih yel-yel ya sama Pak Teguh Wasono. Yel-yelnya seperti apa? Yuk, kita mulai lagi ya, yang selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kayaknya udah mulai pada lemes ya. Ya lapar apa gimana nih? Oh mau makan, emang dari pagi mamanya nggak ngasih makan? Lupa, anaknya mau sekolah masa lupa? Oke, ulangi lagi yuk. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, sekali lagi nih, biar 3 kali ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke. Di sini ada yang namanya laptop di depan. Terus tadi ada kakak kelas kalian. 2 memakai baju Aksio. Ya. Tahu nggak kenapa di sini ada yang memakai baju Aksio? Apa? PKL. Coba kakak, masa katanya PKL di sini? Emang bener di sini PKL? Nih kakak-kakaknya ada 2 ganteng-ganteng lagi ya. Nih ini kakak kelas kalian. Namanya siapa? Bangkit Bima Prakoso. Namanya Bangkit Bima Prakoso. Biasa saya panggil Bima. Satu lagi, kakak namanya siapa? Nama saya Lutfi Rahman. Lutfi? Siapa? Lutfi Rahman. Namanya Lutfi Rahman. Boleh kali ya maskernya suruh dibuka biar kelihatan gantengnya. Ayo kak, dibuka maskernya biar kelihatan ganteng. Enggak. Ya, makanya nggak pede nih kalau disuruh buka. Padahal ganteng loh aslinya. Oke, jadi di sini kakak-kakaknya mau merakit komputer, merakit laptop. Karena 2 kakak ini sebenarnya ada yang satu kelas, semua satu kelas itu udah PKL di PT Teradata, di PT Teradata dan PT Mabito Karya. Itu yang di PT Teradata itu di Cakung, PT Mabito itu di Bandung, di Surabaya juga ada, terus di Banten juga ada, pokoknya banyak. Nah, yang berminat untuk masuk Aksio kelas program, nanti kita PKL-nya juga di PT Teradata dan Mabito. Kalau anaknya sedikit, tapi kalau anaknya banyak, yang masuk ke Aksio kelas program itu bisa dimasukkan kemana aja. Ada yang di Surabaya, ada yang di Banten, ada yang di Bandung. Itu mau nggak mau harus siap.
nanti PKL. Jadi kalau semuanya masuk Aksio kelas program, kalian udah nggak usah nyari-nyari PKL lagi. Pokoknya udah enak dah, kata Kak Bima udah enak dah, tinggal masuk doang. Yang penting sikap kalian waktu nge-zoom, waktu interview itu harus bagus. Mau ke toilet aja harus izin dulu walaupun nge-zoom. Izin dulu, Pak, Bu, saya izin mau ke toilet, ya. Terus kalau sama temennya yang sampingnya itu nggak boleh ngobrol. Kalau ngobrol nanti dianggap sikapnya jelek. Itu kalau di Aksio, ya. Dan sebenarnya bukan di Aksio doang sih. Kalau di tempat yang lain nanti kalau PKL juga harus bagus, bener nggak? Sikapnya harus bagus, sopan santunnya juga harus bagus gitu. Kalau ketemu orang di sana walaupun kita nggak kenal, nyapa, terus senyum. Kalau nggak nyapa, senyum gitu kan. Kalau papasan sama orang pasti harus senyum. Ya kenal nggak kenal harus senyum lah ya. Kan senyum itu adalah ibadah, benar? Terus di sini nanti kita akan rakitan laptop. Ada alat-alatnya juga di sini. Ada yang tahu ini apa? Obeng. Obeng buat apa? Kencengin baut. Terus kalau ada obeng berarti harus ada baut dong. Ya, ada bautnya juga. Ini namanya baut, benar gak? Yang kecil-kecil namanya baut. Terus ini namanya apa? LCD. Atau yang namanya monitor. Monitor buat apa? Ayo, yang jurusan lain, monitor buat apa? Biasanya kalau di HP layar itu buat apa sih? Buat ngeliat dong, bener gak? Ya kan? Layar monitor, sama aja. Terus ini namanya RAM. RAM SSD. SSD-nya 256 GB. SSD sama hard disk itu sama nggak sih? Beda. Bedanya apa? Beda kecepatannya. Bagus, pintar ya. Ini namanya apa? Keyboard. Keyboard buat apa? Buat ngetik. Tahu ya, keyboard buat ngetik ya. Terus kalau yang ini apa? Namanya apa? MOSFET. Buat menggerakkan kursor. Ya, nanti semua jurusan bakalan megang laptop. Dan TKJ dan DKV wajib punya laptop. Wajib. Ya, wajib punya laptop. Tapi jangan nanti saya masuk TKJ harus punya laptop kan ya. Berarti saya harus ikut Aksio aja kali ya biar dapat laptop, bener gak? Gak apa-apa kalau emang kalian mau dapat laptop. Tapi kan di masuk Aksio, mohon maaf gak gratis ya. Kalau beli laptop emang kalian harus bayar apa enggak? Bayar kan? Nah, sama aja kamu masuk Aksio, nanti dapat laptop, dapat sertifikatnya juga. Ya, dapat sertifikat. Sertifikatnya apa aja sih, Bu? Ada teknik buat jaringannya, ada Mikrotik Academy, ada yang namanya Faklek. Banyak nanti sertifikatnya. Terus itu gunanya apa sih, Bu, kalau semuanya udah lulus dari SMK Al-Falah? Kalian nanti kerja gampang kalau semuanya udah dapat sertifikatnya. Bener gak? Bener ya? Oke, langsung dimulai aja Kak, minta tolong slide-nya.
jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, program kegiatan jurusan TJKT yang pertama, melaksanakan kegiatan praktek TJKT di lab TKJ. Nanti semua jurusan punya lab masing-masing. Ada TKJ, OTK, MPLB, akuntansi sama DKV. Ada 4 lab di sini. Terus ada lagi satu, namanya Aksio. Nah, Aksio itu kan ada 3 sejajar tuh. Kalau semuanya kalian udah lihat kemarin pas PPDB kan melotnya perpus ya. Nah, kalau perpus dari sini belok kiri, lurus di sebelah kanan ada yang namanya Aksio, gitu kan? Sampai situ itu ada yang namanya TEFA, IT Teaching Factory, sama Smart Factory. Ya. Belum next kakak. Oke, yang kedua ada kunjungan industri. Nanti setiap jurusan pasti ada yang namanya kunjungan industri. Kunjungan industri buat TKJ itu nanti kita ke Aksio. Kita lihat dari mulai masang RAM, terus di gudangnya itu seperti apa. Intinya cara merakit laptop dari awal sampai akhir nanti kita lihat di PT langsung ya, di PT langsung di PT Teradata yang di Cakung. Yang ketiga ada praktek kerja industri. Praktek kerja industri buat yang non industri. Nanti ada PT-PT-nya juga, saya jelasin. Yang keempat ada yang namanya LSP. LSP semua jurusan. Tapi kalau TKJ nanti kita prakteknya itu memakai Cisco Packet Tracer dan Mikrotik Academy. Cluster yang pertama itu kita nge-crimping. Ada yang pernah dengar nge-crimping itu kayak gimana? Nge-crimping kabel. Belum ada yang tahu ya? Nanti yang TKJ 2 bakalan ketemu sama saya. Jadi nanti saya bakal ajarin yang namanya nge-crimping kabel itu seperti apa. Lanjut. Di sini ada tim pengajar yang jurusan TJKT. Ketua jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi saya, Ita Wahyunianti Isania Eskom. Lanjut. Nah, ini tim pengajarnya. Ada Bapak Muhammad Amada, ada Bapak Fadila Ramadan, ada Pak Zikri, Pak Zikrullah, dan ada Pak Hendra Yulfrian. Dan sebenarnya ada satu lagi, kita doakan guru kita yang sedang sakit, namanya Pak Irfan Bastian, semoga cepat sembuh ya. Oke, kita doakan terlebih dahulu buat Pak Bastian, guru TKJ, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tungguin ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih doanya buat Pak Bastian, mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu sama beliau. Dan dia nanti kalau semuanya ngajar mata pelajaran informatika. Yang gurunya. Oke, saya jelasin. Bapak Muhammad Amada ini nanti dia akan mengajar mata pelajaran administrasi sistem jaringan yang kelas 12. Lalu yang kelas 11 dia
ngajar ke perencanaan jaringan. Pak Fadila Ramadan, dia ngajar di kelas 10. Ngajarnya itu dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Itu di kelas 10 TKJ 1. Dan ngajar di kelas 12 mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Terus di sampingnya lagi ada yang namanya Pak Zikrullah. Pak Zikrullah itu ngajar PKWU. Tahu PKWU kepanjangannya apa? Produk kewirausahaan. Ya. Terus Pak Hendra Yulfria, ya, sementara yang di informatika dia gantiin apa namanya? Yang mata pelajarannya Pak Bastian, dia ganti dulu di sama Pak Hendra. Lanjut Pak, lanjut Kak. Kakak, lanjut. Oke, mata pelajaran jurusan TJKT. Yang pertama ada dasar-dasar TJKT. Dasar-dasar TJKT itu nanti kelas 10 ya, yang tadi udah saya jelasin. Yang kedua ada perencanaan dan pengamatan jaringan. Yang ketiga ada teknik jaringan kabel dan nirkabel. Pemasangan dan konfigurasi perangkat, itu yang kelas 2. Yang perencanaan, teknik jaringan sama pemasangan. Lalu di administrasi sistem jaringan, administrasi infrastruktur jaringan, dan teknologi layanan jaringan, itu mata pelajaran buat kelas 3. Jadi mata pelajaran jurusan itu kok 3-3 sih Bu? Kan padahal mata pelajarannya banyak. Kan ditambah mata pelajaran umum, bener gak? Mata pelajaran umumnya ada apa aja? Nah, yang bahasanya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Nanti kalian bakal ketemu sama Ibu Aisyah yang belajar mengenai bahasa Inggris, bahasa Jepang. Bahasa Jepangnya nanti sama sensei ya. Praktek TJKT apa aja sih? Ada perakitan komputer atau laptop. Lalu ada crimping tool. Terus kita belajar mengenai aplikasi Debian. Kita belajar juga aplikasi Mikrotik Academy. Nanti Mikrotik Academy bakalan ada sertifikatnya juga. Lalu yang keempat ada Cisco Packet Tracer. Semuanya berbentuk aplikasi kecuali yang perakitan komputer sama crimping. Oke, mata lainnya itu adalah PKWU. Lanjut. Rakering jurusan TKJ. Kita yang pertama ada PT Teradata. PT Teradata Indonesia yang di Cakung. Yang kedua ada Aksio. Aksio yang di Bandung. PT Mabito. Yang ketiga ada Amikom Yogyakarta. Lalu yang keempat ada Icon Plus. Ada yang pernah lihat Icon Plus yang di Kalibata? PLN Kalibata itu ada Icon Plusnya sebenarnya. Nah, sekarang Icon Plusnya itu dipindah ke Cawang. Insya Allah nanti yang non industri bisa masuk ke Icon Plus sama Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, lanjut. Kelas industri, tahu kan? Udah pada tahu kelas industri? Tahu ya? Ruang lingkup pekerjaan buat TKJ. Di mana aja sih ruang lingkup pekerjaan buat TKJ? Kalau semuanya TKJ, jurusan TKJ kita jadi apa aja? Yang pertama jadi teknisi jaringan. Benar? Banyakin apa? Next lagi. Apa lagi? Yang pertama jadi teknisi jaringan. Yang kedua internet service provider. Kalau semuanya IndiHome kalian mati, dengerin ya. Kalau IndiHome kalian mati, pasti yang ngebenerin siapa? Teknisinya. Berarti internet service provider itu sama aja kayak teknisi ya.
PT Teradata, lulusan dari SMK Al-Falah, karena kita udah kolaborasi dengan AXI. Nanti kita bisa masuk ke PT Teradata-nya juga. Nanti rekrutannya juga. Terus teknisi komputer atau laptop, network operation center, sama operator komputer. Di dunia usaha, kita ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, sama perusahaan jaringan pemerintah ataupun swasta. Kalau di perusahaan butuh teknisi jaringan gak sih? Butuh ya? Buat apa? Kan sebenarnya kalau teknisi itu gak terlalu banyak kerjaannya, bener gak? Kalau cuma ada trouble doang kan? Ya, bener gak? Kalau gak ada trouble, gak bakalan ada kerjaan. Ya, bener gak? Bener gak? Jadi lebih enakan jadi teknisi atau jadi yang lain? Jadi teknisi ya? Lebih enak gitu ya? Lebih banyak santai kalau nggak ada yang trouble. Tapi sekalinya ada trouble, bisa 24 jam kalian di situ. Sampai nyari trouble-nya di mana? Bener nggak? Lanjut. Oke. Kita tampilkan kakak kelas kalian yang bakalan merakit laptop dalam waktu 10 menit. Gampang kalau kata kakak kelas kalian 10 menit, orang cuma masukin komponen doang gitu kan. Habis itu nyala. Bener gak? Oke, ayo Kak Bima, Kak Lutfi silahkan. Yang kepo boleh nggak apa-apa maju ke depan. Kalau melihat-lihat nggak apa-apa, cara masukinya seperti apa, silahkan nggak apa-apa maju ke depan aja. Ayo, yang mau lihat maju ke depan, kan kalau duduk nggak kelihatan nih. Nah, maju aja nggak apa-apa. Biar tahu detailnya itu seperti apa, merakit laptop seperti apa. Masuk kelas aksi program nanti, dia bakalan dikasih laptop satu-satu, tapi ngerakit sendiri. Sebelum kalian ngerakit sendiri, nanti udah diajarkan sama gurunya, cara masukinnya seperti apa. Terus nanti ada kakak kelas kalian juga yang bakalan jadi tutor sebayanya, yang ngasih tahu masuknya kayak seperti apa, gitu ya. Ini masuknya kemana, ini masuknya kemana. Gitu. Sebelum masuk ke laptop, ini kita belajar pakai komputer dulu. Kalau masukin perangkat-perangkat ke dalam laptop atau komputer, dilihat ada pin-pinnya, terus ada kabel-kabelnya. Kalau kabelnya tidak masuk sesuai sama kabelnya, sama yang dari awal, itu bakalan meledak. Dan itu contohnya chillboard. Namanya chillboard tidak sesuai sama laptopnya, itu nggak bakalan nyala. Lalu kalau semuanya RAM-nya nggak sesuai juga, dia nggak bakalan nyala. Apalagi kalau di dalamnya itu kan ada kabel-kabel kecil ya.
biasanya kabel-kabel kecil itu harus dimasukkan sesuai sama lubang-lubangnya masing-masing. Kalau di laptop nggak terlalu banyak kabel, cuman kalau semuanya di komputer itu kan ada yang namanya CPU, bener gak? Di CPU itu lebih rawan masukin kabel-kabelnya, karena dari beberapa anak-anak TKJ yang udah pada praktek, karena salah masukin kabel, jadinya ada ledakan kecil. Ada ledakan kecil karena nggak sesuai sama lubangnya. Tuh, jadi nanti kalau semuanya praktek harus dilihatin pas nyabutnya seperti apa, masuknya harus sama gitu. Nih, jadi kakak kelas kalian yang namanya Mas Lutfi sama Mas Bima 3 bulan di PT Teradata. Mas Bima bagian apa waktu di PT Teradata? IMV, di bagian gudang. Di bagian gudang. Kalau kata Kak Bima sih enak di bagian gudang, karena kalau nggak ada kerjaan sama aja kayak teknisi jaringan. Kalau nggak ada kerjaan ya udah santai-santai, bener gak? Kalau Kak Lutfi di bagian apa Kak Lutfi? Kalau Kak Lutfi di bagian line produksi, itu bagian yang apa aja? Ya. Bagian QC, pengecekan barang ya. Kalau Kak Lutfi di bagian pengecekan barang. Bagian ngecek ini udah pada benar semua kan nih komponennya? Udah pada sesuai kan nih komponennya? Kalau semuanya nggak sesuai, berarti nanti yang dimarahin siapa? QC-nya. Ayo, ada yang kepo? Nggak ada yang kepo nih, mau lihat? Atau mau nyoba masang? Mau nyoba masang, nanti kakaknya yang buat ngebantuin masangnya di mana? Ayo yang cewek ada yang mau nyoba? Sama dia. Ayo yang TKJ. Ayo yang laki nih. Ah cemen nih, masa nggak mau ada yang maju ya? Ayo, 2 anak nih, 2 anak, jangan 1 anak. Kalau 1 anak kan malu nih. Ayo 2 anak. Ayo mau diajarin deh nih sama kakaknya sekalian. Ayo boleh maju, nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya nggak apa-apa, maju aja. Kalau mau gantiin nggak apa-apa, nanti biar kakaknya yang bantuin masangnya di mana.
Ayo, nggak boleh ngobrol, suruh maju nggak mau, malah ngobrol. Kalau mau nyoba silakan maju. Nih, ceweknya kan tadi ada 5 apa 6 ya? Yang TKJ. Iya, maju 4. Ayo, cowoknya masa nggak ada yang mau maju nih? Ayo nih, cemen. Cowoknya cemen nih, nyalonnya nggak ada. Ayo. Ayo, mana nih yang cowok? Ayo, maju aja. Mau tanya-tanya sama kakaknya nggak apa-apa, boleh? ya? Ayo.
Oke, sambil ngeliat kakaknya udah mau selesai, karena kakaknya udah mulai selesai, saya tutup ya. Oke, setelah ini masih ada lagi. Ada yang mau mengenalkan diri lagi dari Ibu Wakapur. Cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Nanti yang TKJ juga ketemu sama saya lagi, ya. Yang ketemu TKJ ketemu sama saya lagi. Yang AKAP TKJ kalau ketemu saya, sapa ya. Ya mungkin kalau semuanya saya jalan,